Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tustakmalul injazat wa bi fadlihi wa mannihi tunalul khairat. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin imamil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istamsaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid apa ini? Lupa. Taunya Masjid JGC, Jakarta Garden City. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah kelanjutan dari kajian sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar, maka sekarang adalah sebelum kita membahas lebih jauh tentang macam-macam kenikmatan surga, kita berbicara faktor-faktor penghalang kenikmatan surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya sangat populer, dimuat dalam Al-Qur'an surah Qaf. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid manna'in lil khairi mu'tadin murib. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anid. Wahai malaikat, yaitu malaikat di sini dua orang. Alqiya, wahai malaikat, yaitu yang pertama asyahid, malaikat yang bersaksi. Yang kedua adalah as-sa'iq, malaikat yang menggiring seseorang. Maka Allah mengatakan, wahai malaikat, yaitu tiada seseorang pada hari kiamat kecuali dia akan dibimbing oleh malaikat. Yang pertama adalah malaikat as-sa'iq yang membimbing seseorang nanti menghantarkan ke surga atau ke neraka. Yang kedua adalah asyahid, malaikat yang menjadi juru saksi. Maka Allah mengatakan, wahai dua malaikat, lemparkanlah ke dalam neraka jahanam kulla kaffarin 'anid. Yang pertama, setiap orang-orang kafir. Jadi orang yang akan dihalangi dari nikmat surga yang paling pertama adalah orang kafir. Orang kafir. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya bacakan dulu, saya sampaikan dulu tentang proses hari kiamat. Proses hari kiamat. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka proses hari kiamat itu yang pertama, ketika terjadi tiupan sangkakala kedua, maka disitulah proses dimulai. Jadi peniupan sangkakala pertama adalah dimatikannya seluruh manusia, terjadinya hari kiamat, matahari, bulan, bintang-bintang itu hancur semua, gunung-gunung hancur, air laut meluap,
Itu peniupan sangkakala pertama. Maka peniupan sangkakala kedua adalah yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Nah, di sini ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka setiap orang beriman sudah ditunggu oleh malaikat. Maka malaikat itu sudah berdiri di depan di depan kuburannya, dan kalau dia beriman maka dia akan digiring, akan dibimbing oleh malaikat yang menghantarkannya ke dalam sorga. Nah, kalau dia adalah ahli neraka, orang kafir, maka malaikat ini sudah berdiri di samping kuburnya dan dia akan menggiringnya ke dalam neraka. Inilah yang dimuat dalam Al-Quran surah Fussilat. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, turunlah malaikat. Malaikat turun. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka turun dalam 4 keadaan. Yang pertama, turun ketika dia sedang sakaratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Menghibur malaikat itu, janganlah engkau takut, yaitu takut menghadapi alam akhirat, wala tahzanu, dan jangan bersedih, yaitu sedih meninggalkan anak istri. Nahnu awliya'ukum, kamilah akan menjadi penolong-penolong kalian. Nanti istrinya, anaknya akan ditolong oleh malaikat-malaikat jika dia adalah orang beriman dan orang soleh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu penolong dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di sini kata Imam Ibnu Katsir, dia akan menolong dalam 4 keadaan. Yang pertama ketika sakaratul maut, yang kedua ketika terjadinya dialog antara malaikat munkar dan nakir, yaitu ketika ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu, ma kiblatuka, apa kiblatmu, ma kitabuka, apa kitabmu, man ikhwanuka, siapa saudaramu, maka malaikat yang kedua juga akan membimbing. Yang ketiga, malaikat akan membimbing, akan membersamainya ketika dia setelah melakukan proses ditanya, lalu dia selesai bisa sukses, maka malaikat datang seorang dengan wajah ganteng, bajunya bagus, wanginya enak. Siapa engkau? Kata ahli kubur. Kalau dia orang beriman, maka dia mengatakan ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu yang dahulu kamu lakukan, sekarang berubah menjadi seorang yang ganteng, yang cakep, yang menemaninya hingga terus terjadinya hari kiamat. Yang ketiga dan yang keempat adalah ketika dia tadi kuburannya membelah, lalu malaikat itu juga setiap orang di situ disertai oleh malaikat, maka terjadilah manusia keluar dari alam kubur untuk siap-siap mengikuti proses hari kiamat. Maka yang pertama adalah al-hasyr, yaitu mereka dikumpulkan, jam'ul khalaiqi yaumal qiyamah li hisabihim wal qada'i bainahum, yaitu manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir manusia yang terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Maka manusia dikumpulkan pada hari kiamat untuk menghadapi proses hisab, lalu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yansyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dan hari Allah mengumpulkan mereka, maka mereka mengatakan seolah-olah kami tidak diam di dunia dan di dalam alam kubur kecuali hanya beberapa saat
dari siang hari, jadi nggak terasa. Jadi ahli kubur itu nggak terasa kok tiba-tiba sudah dibangkitkan, kayaknya baru sebentar saja. Ini yang pertama, yaitu mereka dikumpulkan. Yang kedua, di manakah tempatnya padang mahsyar? Di situ disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa kelak padang mahsyar itu adalah tempatnya di Syam, Syria. Ya Allah, Syria yang sekarang sedang bergejolak, dikuasai oleh pasukan Syiah, orang-orang Syiah, itu nanti tempat padang mahsyar. Manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad, itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Innakum tuhsyaruna ila baitil maqdis summa tajtami'una yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih dari Samurah bin Jundub mengatakan, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ila baitil maqdis, yaitu menuju baitil maqdis, Masjidil Aqsa, dekat dengan wilayah Syam. Kemudian kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Yang kedua, lalu bagaimana proses manusia dikumpulkan dan tempat dikumpulkan di negeri Syam? Yang ketiga adalah bagaimana kondisi manusia ketika mereka dikumpulkan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu tuhsyaruna yaumal qiyamati ghurlan wa hufatan. Nabi Muhammad bersabda, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat ghurlan, dalam kondisi anunya belum disunat. Anunya belum disunat. Laki-laki anunya belum disunat. Hufatan, tak beralas kaki, nyeker. Nyeker. Ini hadis Rasulullah. Yauma natwis samaa'i katayyi sijillil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dan hari itu kami lipat langit seperti lipatannya kertas. Ya Allah. Bu, langit dilipat oleh Allah seperti orang melipat kertas. Bagaimana anak kecil melipat kertas, dilipat-lipat, nanti Allah akan melipat langit. Maha besarnya Allah. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah maha besar, bukannya besar dalam bentuk agung, tapi besar. Zat Allah itu maha besar. Sampai langit diapain, Bu? Dilipat oleh tangan kanan Allah. Ini Al-Quran yang mengatakan, was-samaa'u matwiyatun biyaminih, dan langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian siapa lagi prosesnya ketika manusia di padang mahsyar? Maka nanti orang yang pertama kali pakai baju, dikasih baju di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dikasih baju pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati fayukhadu bihim dhatas shimal faqalu ya rab ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu fariqatihim. Nanti akan didatangkan laki-laki dari umatku, kata Allah, lalu mereka akan diberikan catatan dari tangan kiri. Tangan kiri. Ini orang-orang yang apes kalau dapat catatan kitabnya dari tangan kiri, ashabus shimal. Kalau orang-orang yang berbahagia namanya ashabul yamin. Lalu Nabi Muhammad mengatakan,
wahai Tuhan, mereka umatku, kenapa dikasih catatannya dengan tangan kiri? Mereka sahabat-sahabatku. Allah menjawab, hei Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah mereka meninggal. Setelah engkau meninggal, mereka adalah orang-orang yang Islam tapi cuma ngaku Islam, murtad. Ya Bu ya, banyak nggak sekarang Bu? Islam tapi nggak mau. Kalau haji mau, tapi politik Islam nggak mau. Ekonomi Islam nggak mau. Islam nggak boleh masuk-masuk ke politik. Islam nggak boleh masuk-masuk ke ranah ekonomi. Islam nggak boleh masuk ke ranah-ranah militer, ranah hukum. Cukup Islam di masjid saja. Orang kayak begini nanti ngaku-ngaku Islam akan diberikan catatannya dengan tangan kiri. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ketika Nabi bercerita kepada Aisyah bahwa Nabi mengatakan di hadapan Aisyah, wahai Aisyah, yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Faqalat Aisyatu kaifa bil aurat? Qala likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Nabi Muhammad bilang di hadapan istrinya, wahai Aisyah, nanti manusia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan anunya belum disunat, tak beralas kaki, nyeker. Udah gitu yang ketiga adalah mereka tak berbusana, kagak pakai baju. Makanya yang pertama kali dikasih baju adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Ketika dia dibakar oleh Raja Namrud, dia kagak pakai baju, dilemparkan ke dalam api kobaran oleh Raja Namrud, dia kagak pakai baju. Maka nanti yang pertama kali dikasih baju Nabi Ibrahim. Ketika Aisyah, wahai Rasulullah, fa kaifa bil aurat? Kok enggak pakai baju? Anunya belum disunat. Nanti auratnya gimana? Ya kan gitu Bu ya. Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, pada hari itu manusia udah enggak ingat gitu-gituan. Ya Bu ya. Ibu lagi di kamar mandi, kagak pakai apa-apa, lalu datang tsunami, datang gempa, kira-kira mikir enggak? Mana celana, bapak-bapak mikir enggak? Mana celana, mana anduk, mikir enggak Pak? Kagak. Langsung ngibrit. Cari selamat, ngibrit. Udah enggak mikirin celananya di mana, istri di mana, anak di mana, pokoknya ngibrit dulu paling pertama, lari dulu. Nanti kalau sudah aman baru, loh, kok kagak pakai apa-apa ini. Nah, tuh nanti hari kiamat seperti itu. Makanya ayatnya itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu manusia lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap orang pada hari itu ada keadaan yang bikin dia lupa. Lupa sama anak, lupa sama bapak, lupa sama ibu, lupa sama istri. Yang berikutnya, wajahnya bagaimana? Saat itu wajah manusia menunduk. Semuanya menunduk ketika mereka di padang mahsyar. Lalu wajah mereka penuh kegelisahan, penuh rasa takut. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka penuh tak percaya. Mereka keluar dari kubur-kuburan mereka, ka'annahum jaradum muntashir. Mereka seperti belalang yang berterbangan. Jadi manusia
keluar dari alam kuburnya kayak belalang yang pada terbang. Ada yang nabrak belalang sama belalang, ada yang lompat dan seterusnya. Kayak laron lah. Yang berikutnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, manusia penuh rasa takut, lalu setelah itu mereka lupa dengan semua orang-orang yang terdekatnya. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana keadaan hari kiamat. Al-Quran bercerita, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Keadaan hari kiamat jika ditiupkan sangkakala yang kedua, sekali tiup maka bumi bergoncang dengan sekuat-kuatnya, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ya, jadi ketika bumi digoncangkan, maka tadi terjadilah hari kiamat, maka matahari, bulan, planet, bumi semuanya hancur. Lalu berikutnya tadi saya katakan langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian laut juga meluap, ya Bu ya. Kemudian semua benda-benda langit, planet-planet itu hancur, runtuh, matahari, bulan, bintang semuanya hancur, matahari, bulan, kemudian langit juga pecah. Kemudian adalah bintang-bintang semua berjatuhan, maka yang berikutnya adalah bumi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka bumi lagi sudah tidak ada. Bumi yang sekarang sudah tidak ada. Lalu buminya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari bumi diganti oleh Allah, bukan bumi yang sekarang. Was-samawat, juga langit-langit diganti. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka akan berbondong-bondong menuju Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian makanya nanti Ibu, di surga itu tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada siang, tidak ada malam. Kenapa? Sebab siang malam itu adalah, kenapa adanya siang, adanya malam? Karena adanya matahari. Matahari sudah tidak ada. Maka di surga nanti terang terus. Terang terus. Dan di surga nanti, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, itu panasnya tidak terlalu panas dan dinginnya tidak terlalu dingin. Itu dimuat dalam Al-Quran surah Al-Insan. Zamharira wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Zamharira itu yaitu suasana di surga itu panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Oke. Jadi matahari dan bulan sudah tidak ada. Yang berikutnya adalah manusia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat turun. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Jadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah mengatakan, apa itu padang mahsyar?
yaitu ala ardin bayda afra ka qarsatin naqi laisa fihi ma'lamun li ahadin thumma ba'da dhalika tantaqilul khalaiq ila ardil hisab. Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas lempengan bumi yang putih afra. Afra ini adalah putih agak kemerah-merahan. Kaqursatin naqi, jadi bumi lempengan tempat manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat yaitu kaqursatin naqi, seperti lempengan yang apa Ibu tadi, lempengan yang bening tapi warnanya putih kemerah-merahan. Lalu apalagi laisa fihi ma'lamun li ahadin, di situ kagak ada tanda-tandanya, enggak ada pohon, enggak ada bangunan, pokoknya datar semua. Tsumma ba'da dzalika, lalu kata Rasulullah, setelah itu mereka akan pindah untuk ardil hisab, ke bumi lain untuk dihisab. Untuk dihisab. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu turunlah, ketika manusia bangkit dari alam kubur, malaikat juga ikut turun. Malaikat turun bersama malaikat Jibril, wal malaku ala arja'iha wa yahmil warsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat semua turun di sisi-sisi langit, di sisi-sisi langit yang pada pecah, benda-benda planet pada berjatuhan. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang memikul arsy Allah pada hari itu adalah 8 orang malaikat. Karena arsy Allah itu ada di atas langit, ya Bu ya. Arsy Allah ada di atas langit. Singgasana Allah ada di atas langit. Itu dipikul oleh berapa? 8 orang malaikat. Dan kata Rasulullah dalam satu hadis bercerita, jarak antara daun telinga sampai pundak, jarak antara daun telinga dengan pundaknya malaikat yang menjunjung arsy Allah itu adalah sejauh 600 tahun burung terbang. Nanti ada pembahasan tentang malaikat. Pembahasan tentang malaikat. Bagaimana besarnya malaikat Allah yang memikul arsy. Jarak daun telinga dengan pundaknya sejauh 600 tahun atau 500 tahun, ada hadisnya itu. Saya lupa antara 500 tahun, 600 tahun burung terbang. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana keadaan orang-orang yang Allah halangi dari nikmat surga pada hari kiamat, yaitu keadaan orang kafir. Dalam hal ini mereka berbeda-beda keadaannya antara satu sama lain tergantung dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, orang kafir dzallatuhum wa hawanuhum wa hasratuhum wa ba'suhum. Mereka adalah orang yang hina, mereka orang yang merugi, dan mereka orang yang terus menundukkan pandangannya karena mereka merasa bersalah. Ya, ini ayatnya banyak. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Pandangan mereka penuh dengan rasa hina dan penyesalan dan bersalah. Itu orang kafir. Yang kedua, wajah mereka menghitam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajahnya putih cemerlang, wajahnya orang-orang beriman, dan ada wajahnya menghitam, yaitu wajahnya orang-orang kafir.
Oke. Yang berikutnya ihbatu a'malil kuffar, yaitu amalan orang-orang kafir akan sia-sia. Jadi orang kafir, Ustadz, sekarang bagaimana orang kafir tapi di dunia sering nyumbang, ya Bu ya? Orang kafir di dunia sering nyumbang, ngasih duit buat orang-orang yang kena penyakit AIDS, kena penyakit corona, nyumbang. Maka nanti sumbangan mereka tidak diterima oleh Allah. Paham Bu? Contoh. Kenapa Pak Ustadz? Contoh gini Bu. Ibu sehari sampai sore nyapu sepanjang jalan di depan kantor wali kota. Ya Bu ya? Habis nyapu datang ke wali kota. Pak Wali Kota, ya, saya minta upah. Upah apaan? Tadi pagi sampai sore saya bersihin jalanan di depan kantor wali kota. Wali kota bilang, lu siapa yang nyuruh? Ya Bu ya? Lu siapa yang nyuruh? Kerajinan lu. Kalau mau jadi tukang bersih wali kota, daftar dulu. Ya Bu ya? Daftar, dicatat namanya, dikasih bahwa ini adalah petugas. Allah juga begitu nanti. Lu siapa yang nyuruh nyumbang? Masuk Islam dulu, ucapin dulu kata-kata syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru nyumbang. Sumbangannya akan diapain? Akan diterima oleh Allah. Nah, begitu jawabannya. Gampang. Ya. Ya, jadi amalan orang-orang kafir sia-sia. Yang berikutnya, fadihatum amamal khalaiq. Orang-orang kafir akan Allah hinakan di atas makhluk-makhluk lainnya. Tuh Bu ya. Ini Al-Qur'an Hud ayat 18. Ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ingat, laknat Allah adalah atas orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir. Yang berikutnya, orang kafir nanti akan berantem satu sama lain ketika mereka di padang mahsyar. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman sama teman pada hari itu akan bermusuhan, saling menyalahkan kecuali temannya orang-orang yang bertakwa. Tuh Bu ya. Yang berikutnya, bagaimana lagi? Tahasumul abidin wal ma'budin. Berantem lagi antara orang yang menyembah berhala dengan benda yang menjadi sesembahannya. Itu berantem juga Bu. Ya, Allah kumpulkan pada hari itu orang-orang musyrik, lalu Allah perintahkan mereka untuk memanggil benda-benda yang disembah oleh mereka, lalu benda-benda sapi, apalagi itu, bahkan dewa-dewa yang disembah-sembah, satu sama lain mereka akan saling bertengkar. Nah, oke. Makanya ibu-ibu, dalam yang riwayat lain, nanti orang yang menyembah berhala dengan berhalanya sekalian akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Lalu siapa lagi, bagaimana keadaan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang terhalang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Takhasumul atba' ma'al qadatil mudillin. Nanti berantem lagi antara pengikut dengan pemimpin-pemimpin aliran sesat. MUI sudah punya data, Majelis Ulama Indonesia sudah punya data mana-mana aliran sesat. Di antaranya Syiah, di antaranya lagi Ahmadiyah. Ya Bu ya? Ahmadiyah. Nanti antara tokoh Ahmadiyah dengan anak buahnya, mereka akan berantem. Ya. Termasuk orang-orang lemah
yang ikut aliran-aliran sesat akan berantem dengan pentolan-pentolan mereka. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Maka akan nampaklah di hadapan Allah semuanya nampak. Maka berkatalah orang-orang lemah kepada pembesar-pembesarnya, yaitu pembesar-pembesarnya, kata anak buahnya, inna kunna lakum taba'a, dulu saya ini pengikut kalian, pemilih kalian, gua nyoblos lu, gua nyoblos lu jadi wali kota, jadi presiden, dari bupati, jadi gubernur, jadi anggota dewan. Fahal antum mughnuna anna min adzabillah, apakah sekarang kamu mau lari, nggak mau nyelamatin gua? Bram, makanya jangan asal nyoblos, jangan asal milih. Nanti pada hari kiamat orang yang nyoblos itu akan minta tolong sama yang dicoblos. Ya Bu ya. Lalu dia bilang, maka qalu bal lam takunu mu'minin. Kata pembesarnya, lu emang dulu di dunia, emang lu juga orang begitu, ikut-ikutan gua lagi lu. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kami itu tidak punya kebisaan apa-apa untuk menyesatkan kalian. Kalian yang awalnya udah sesat. Jadi antara pemimpin dengan rakyat akan saling bantah-bantahan, saling berantem. Ya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang berikutnya adalah takhasumul kafir wa qarini, berantemnya antara orang kafir dengan qarinnya. Qarin itu siapa ibu? Qarin ini adalah, kata Rasulullah, di Al-Quran juga, qala qarinu rabbana ma atghaytum walakin kana fi dhalalim ba'id. Berkata qarinnya. Qarinnya itu tadi siapa? Qarinnya itu adalah tadi yang membimbingnya. Kalau orang kafir akan dibimbing oleh malaikat, juga orang beriman akan dibimbing oleh malaikat. Yang orang kafir akan digiring ke neraka, yang orang beriman akan digiring oleh malaikat ke sorga. Maka nanti yang menggiringnya, temannya, qarinnya yang dari malaikat berkata, Rabbana ma atghaytu, wahai Tuhan kami, saya tidak membuat orang ini sesat. Walakin kana fi dhalalim ba'id, emang orang ini udah sesat. Lalu Allah mengatakan, la takhtasimu ladai, janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, aku sudah menyampaikan ancaman melalui Al-Quran dan melalui nasihatnya para Rasul, akan ada ancaman hari kiamat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, begitulah seterusnya. Kemudian, nah sekarang bagaimana keadaan sifat orang-orang kafir yang dikumpulkan menuju neraka, yaitu orang-orang yang tercegah dari kenikmatan surga. Yang pertama, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan haus. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Akan kami giring orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir lagi berdosa,
akan kami giring dalam keadaan wirda menuju neraka jahanam dalam keadaan haus. Ini Bu ya. Itu yang pertama, akan merasakan haus. Yang kedua, orang-orang kafir akan dikumpulkan dalam keadaan buta, tuli. Buta, tuli dan tidak bisa bicara. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami giring mereka pada hari kiamat menuju neraka dalam keadaan buta, tuli, bisu. Nah ini Bu. Yang berikutnya, apalagi mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar orang-orang kafir, yaitu mereka berjalan dengan muka mereka. Jadi kaki jadi pala, pala jadi kaki. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makanan wa adallu sabila. Yaitu orang-orang itu akan dikumpulkan berdiri, tapi yang berjalan dengan muka mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kok bisa? Bisa. Allah yang membisakan orang berjalan dengan dua kakinya, juga Allah membisakan manusia berjalan dengan mukanya. Itu orang-orang kafir. Dan seterusnya. Nah, sekarang tuh yang pertama, orang-orang yang terhalang dari nikmat surga, orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang Islam, tapi orang ini banyak maksiat. Yang pertama, siapakah mereka yang akan mendapatkan terhalang dari nikmat surga? Orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang Islam tapi kagak bayar zakat. Ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Mereka akan dikalungkan, ya. Sayutawwaqun, akan dikalungkan dengan harta yang dahulu mereka bakhilkan pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, orang-orang yang tidak membayar zakat, maka dia akan Allah lilit dia dalam kuburnya dengan seekor ular yang besar, lalu palanya botak, hitam, palanya botak. Dulu ada cerita, ini yang cerita Kiai Haji Nur Ali. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah dengar Kiai Haji Nur Ali, pahlawan nasional di Ujung Harapan. Dia cerita ke kakek saya cerita ke bapak saya cerita ke saya. Kiai Nur Ali dulu ketika di Mekah, kan Kiai Nur Ali pernah di Mekah. Dia cerita di Mekah itu ada kuburan. Ketika dikubur, udah di keranda, mayat itu dililit ular. Dan ketika dikubur, ternyata kuburannya juga sudah ada ular. Lalu kata ulama sana, coba gali kuburan yang lain. Digali kuburan yang lain, pas digali udah ada ular lagi, hitam. Udah nunggu. Begitu sampai 3 kali. Ini ceritanya Kiai Haji Nur Ali. Maka ulama mengatakan, udahlah, kuburlah dia. Itulah amalannya. Tuh Bu. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan Allah. Kata Rasulullah, orang yang tidak membayar zakat, kelak di kuburnya akan dililit oleh ular yang mematuknya, yang menguliti kulitnya, dan dililit sampai hari kiamat. Ibu ya. Nah ini ibu. Itu yang pertama. Siapa orang-orang yang terhalang dari nikmat surga? Orang beriman, orang Islam tapi tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, yaitu orang
berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang berilmu tapi tidak mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Juga orang ini akan terhalang dari nikmat surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uldima yaumal qiyamah bilijamin min nar." Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka akan Allah kekang pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Siapa lagi? Yang kedua, yang ketiga, orang-orang yang terhalang dari nikmat surga dari kalangan orang-orang Islam. Yang ketiga adalah koruptor. Koruptor, yaitu orang yang mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan harta itu ada di bawah kendali dan kekuasaannya. Ya. Wa may yaqlul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah. Siapa orang yang korupsi, mengambil harta dengan khianat, maka dia akan datang pada hari kiamat menghampiri Allah dan dia akan memikul harta khianatnya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Siapa orang yang di dunia dulu berkhianat, mengambil harta, mencuri, menyembunyikan harta sebesar, kalau ukurannya sebesar sapi, maka dia akan memikul sapi dan sapinya mengeluarkan suara. Kalau harta korupsinya sebesar keledai, sebesar onta, dia akan memikul ontak dan nanti ontaknya mengeluarkan suara. Kalau harta yang dikorupsinya seukuran kambing, maka akan memikul kambing dan kambingnya mengeluarkan suara. Bu, ada riwayat. Ada seorang namanya Karkarah. Yang kedua, riwayat ada juga namanya Mid'am. Karkarah dan Mid'am ini orang hitam. Kalau Karkarah orang hitam, yaitu Mid'am dan Karkarah adalah pembantu Nabi Muhammad, tukang ngumpulin harta rampasan perang. Kan setiap harta rampasan perang itu Nabi Muhammad komandannya. Lalu ditaruhlah harta rampasan perang, pedang yang bagus-bagus, ya Bu ya. Lalu pisau yang bagus-bagus. Lalu baju tameng yang bagus-bagus atau baju perang dikumpulkan di atas kendaraan Rasulullah, ditumpuk buat nanti dibagi-bagikan. Paham Bu? Nah, ketika Mid'am ini lagi ngumpulin harta rampasan perang di atas kendaraan Rasulullah, dia lehernya kena panah. Jatuhlah. Kata sahabat Nabi, hani'an lahul jannah. Mid'am, ahli sorga, ahli sorga. Pembantunya Rasulullah. Rupanya turun malaikat Jibril, kalla inna syamlatal lati akhadha yawma Khaybar wa lam tusibhal ghanaim la tashta'ilu nara. Kata Rasulullah, tidak. Dapat dari Jibril. Sesungguhnya curian yang dicuri oleh Mid'am dari perang Khaybar dan belum dibagi-bagikan sebagai harta ghanimah, sekarang berubah menjadi api neraka dan akan membakarnya di alam kuburnya. Ternyata dibuka, dia nyimpen pisau bajunya, nyimpen selendang, nyimpen golok, diapain Bu? Ditutupin, dililit. Sahabat Nabi, wahai Rasulullah, tadi saya udah ngambil sendal, ini saya kembalikan. Rasulullah mengatakan syirakun min nar au syirakaini min nar. Ini adalah sendal dari api neraka yang kalau diambil tidak dikembalikan, nanti sendal itu akan membakarmu di alam kubur. Akhirnya sahabat Nabi nggak dia ngambil, dikembalikan. Itu orang ngambil segitu aja kena siksa kubur. Gimana korupsinya? Berapa triliun kemarin itu? Berapa triliun? Per
ini paket 100.000 ya, bansos. Per paket 100.000 dia korupsi dan dibagi-bagi. Nanti orang kayak begini ibu akan mengalami siksa kubur. Makanya para ulama menjelaskan, Rasulullah bersabda, sekalipun jarum kembalikan. Sekalipun jarum kembalikan. Wal khayt, kata Rasulullah, jarum sekalipun kalau bukan miliknya, bukan haknya, kembalikan. Kan biasa kita bu, di kantor ada pulpen, staples. Korupsi ini dari awal dari yang begini. Staples kantor, pulpen kantor, cakep pulpen kantor. Itu kan pulpen dipakai ketika dia di kantor. Ketika dia di rumah nggak boleh bawa barang-barang kantor. Ini awalnya korupsi ini dari hal-hal yang sepele. Maka Rasulullah sudah mewanti-wanti, sekalipun jarum kembalikan. Kalau bukan miliknya. Ya Bu ya. Kenapa? Itu semua akan menyebabkan orang itu mengalami siksa kubur. Siapa lagi? Orang-orang yang akan tercegah dari nikmat surga, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Akan Allah kumpulkan pada hari kiamat orang-orang sombong bagaikan butiran-butiran jagung pada hari kiamat. Wa fi suwarir rijal, dan dalam gambaran laki-laki tapi dia sekecil jagung. Seperti ukuran jagung. Yang syahumudzul min kulli makan, mereka akan diliputi oleh kehinaan dari setiap tempat. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabur. Ya Bu ya. Jadi jangan takabur, jangan sombong. Biasanya orang sombong itu karena kaya, berilmu, punya jabatan, punya kedudukan. Sombong juga biasanya gara-gara dia cantik. Itu biasanya perempuan yang cantik itu apa ibu? Sombong. Laki-laki ganteng juga suka sombong. Itu orang yang sombong adalah karena dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Yang berikutnya adalah siapa lagi orang-orang yang terhalang dari nikmat surga? Al-asriya al-muna'amun, orang-orang kaya yang hidupnya penuh gemerlap kemewahan dunia. Ya. Yaitu orang-orang yang cenderung kepada kehidupan dunia dan orang-orang yang banyak bergelimang dengan kenikmatan dunia. Ya. Sehingga mereka tidak mau membayarkan zakatnya, mengumpulkan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, innal mukthirin hum al-muqillun yaumal qiyamah illa man a'tahu Allahu khairan fanafaha fihi biyaminihi wa shimalihi wa baina yadayhi wa min waraihi wa amila fihi khairan. Orang-orang yang bergelimang dengan harta, merekalah nanti orang kere pada hari kiamat. Akan menjadi orang yang kecil pada hari kiamat. Illa man a'tahu Allahu khairan, kecuali orang yang Allah berikan harta lalu diinfakkan dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, di depannya, di belakangnya, dan dengan hartanya dia banyak melakukan amal-amal kebaikan. Ya Bu ya. Bahasa kitanya hedonis. Hedonis. Siapa lagi orang yang akan mendapatkan terhalang dari nikmat surga? Yaitu orang-orang pengkhianat. Orang-orang pengkhianat, orang-orang yang berkhianat. Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin, ketika Allah kumpulkan orang yang dahulu sampai orang yang terakhir pada hari kiamat, yurfa bi kulli ghadirin liwa'un, atau yurfa bi kulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi ghadaratu fulanin bin fulan. Ketika Allah kumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, masing-masing pengkhianat itu punya benderanya masing-masing.
Dan setiap manusia akan punya benderanya. Ini adalah bendera khianatnya fulan si fulan, fulan bin fulan. Masing-masing ada benderanya. Dan masing-masing ada pemimpinnya, Bu. Yang megang benderanya adalah pemimpin tertingginya. Itu, Pak. Jadi pengkhianat-pengkhianat yang berkhianat di dunia, berkhianat dalam agama Allah, berkhianat dalam jabatan, berkhianat dalam kedudukan, berkhianat dalam harta, zakat, itu semuanya nanti masing-masing megang bendera. Benderanya, pemimpinnya, dan ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Apakah pengkhianat itu? Alladzi yu'ad ala amrin la yafi bihi. Pengkhianat adalah orang yang dikasih amanah suatu urusan dia tidak menepatinya. Tuh, itu pengkhianat. Orang yang dikasih jabatan, dikasih janji amanah, yu'ad, dikasih suatu janji atas suatu urusan, lalu dia tidak memenuhinya. Ya Bu ya, mirip kayak pasukan, kayak orang lagi camping. Weh, ini siapa? Jakarta Timur, nih benderanya. Mana Jakarta Barat, nih benderanya. Mana peletonnya? Nah itu. Nanti pada hari kiamat juga begitu. Dan namanya ada masing-masing. Fulan bin Fulan. Oh. Ya. Nauzubillah. Makanya wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi yaumal qiyamati sairin. Doanya ketika kita lagi tarawih kan? Ya Allah, kumpulkanlah nanti kami di bawah bendera Nabi Muhammad. Kami akan berjalan bersama di bawah naungan, di bawah bendera Nabi Muhammad. Siapa lagi orang yang terhalang dari nikmat surga dari kalangan orang Islam? Ghasibul ard, orang yang korupsi tanah, mencuri tanah, menggosok. Ini kan tanah Tuhan ini. Tanah Tuhan ini. Ya, menggosok bumi. Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqih khasafa bi yaumil qiyamah ila sabi aradin. Siapa mengambil tanah, sesuatu dari tanah dengan tanpa haknya, akan Allah tenggelamkan dia sampai ke tanah yang dasar yang ke-7, lapis yang ke-7. Dalam riwayat, siapa orang yang mengambil tanah shibron sekalipun seukuran 1 jengkal. Banyak orang-orang ngaku-ngaku ini tanah-tanah, ya. Bahkan tanah itu ada 3 sertifikat. Satu tanah ada 3 masing-masing ngaku miliknya. Dan bagaimana kata Rasulullah, 1 jengkal saja dia ambil, akan Allah tenggelamkan dia ke dasar bumi sampai ke lapis ke-7. Bagaimana kalau tanahnya yang dia ambil sampai hektaran? Ya. Ini Pak. Dan bagaimana kalau tanah itu sudah dibeli oleh rakyat, oleh orang, lalu diapain Bu? Diakuisisi oleh negara. Juga enggak boleh. Ya Bu ya? Enggak boleh. Saya beli dari ini awalnya emang fasos. Ini fasos, tanah pinggir kali. Tapi diduitin oleh contoh Pak Provianto. Pak Provianto ini orang kelurahan, contoh, orang kecamatan, orang wali kota, orang yang punya hubungan dengan pejabat. Nih, beli tanah ini. Mumpung masih akhirnya saya beli. Padahal ini tanah negara. Kan dalam rentang 8 meter dari apa itu Bu? Dari bantalan kali nggak boleh ada rumah. Itu kaidahnya. Tapi kenapa? Saya beli Pak Ustadz sama si anu oknum. Nah ini. Oknum ini nanti yang akan Allah tenggelamkan ke dalam dasar
Kenapa? Tadi memainkan hak orang. Tanah negara dia jual ke rakyat, lalu dikasih surat. Padahal suratnya ya tadi surat palsu. Ketika diklaim tidak berlaku. Ini orang yang mengambil hak tanah orang lain, mengurangi hak-hak harta orang lain. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi yang akan mendapatkan terhalang dari nikmat surga adalah dzul wajhain, orang yang punya dua muka, orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk orang pada hari kiamat al-mutalawwin, orang yang mukanya punya banyak warna. Alladzi la yathbut ala halin wahidatin wa mauqifin wahid, yaitu orang yang tidak punya prinsip, keadaan yang satu dan sikap yang satu. Kesono datang mukanya begono, kesono datang mukanya begini. Ya, tergantung angin. Kalau anginnya lagi kesono ikut si ano. Kalau anginnya lagi kesono ikut si ano, biar dapat ono. Orang kayak begini nanti akan Allah larang dia dari masuk surga. Tajiduna syarran nas yaumal qiyamati dzul wajhain alladzi yati haula biwajhin wa haula biwajhin. Nanti akan kamu dapatkan seburuk-buruk manusia pada hari kiamat adalah dzul wajhain, orang yang punya dua muka. Satu muka ngomongnya ke sini begini, satu muka ngomongnya ke sini nanti begini. Paham, Pak? Paham, Bu? Kata dia, emang kenapa bisa begitu? Ini kan siasat. Pala lu siasat. Kata dia siasat. Emang begini kita, kalau lagi arahnya begini, ya kita baca ini kemana nih keuntungannya, ke sini. Kalau ini rugi, pindah, ini kita dukung. Kalau ini rugi lagi, berhenti, dukung yang ini. Ngomongnya begini, kesono ngomongnya begitu, dan seterusnya. Nggak punya prinsip dan nggak punya sikap. Sikapnya apa? La ilaha ula'i wa la ilaha mudabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 kalau nggak salah itu, yaitu orang-orang munafik mudabdabin, orang-orang yang punya bolak-balik antara kadang-kadang dia mukanya ada bersama orang beriman, besoknya mukanya ada bersama orang kafir. Ya, tergantung duitnya. Semakin duitnya gede, kesana kiblatnya. Ya, nauzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah alladzi yas'allahu walahu ma yughni. Siapa lagi? Al-hakim alladzi yahtajib an ra'iyatihi. Nih dia nih. Banyak sekarang. Siapa lagi orang-orang yang akan terhalang dari nikmat surga? Pemimpin yang bersembunyi dari rakyatnya. Man waliya min umuril muslimina syai'an fahtajaba duna khullatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim ihtajaba Allah anhu yaumal qiyamati duna khullatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqrih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, riwayat sahih, ini banyak hadis-hadisnya Ibu, dalam Sahih Muslim juga ada. Siapa orang yang telah Allah jadikan memimpin dari urusan orang-orang Islam dengan suatu kepemimpinan, lalu dia bersembunyi dari teman-teman mereka, dari hajat mereka, kemiskinan mereka, kesulitan mereka, nanti pada hari kiamat Allah akan bersembunyi dari orang ini, dari hajatnya, dari kefakirannya, dan dari kebutuhannya. Makanya kalau ada rakyat datang, hadapi, jangan ngumpet. Ya,
Gimana Pak? Anggota dewan, camat, bupati, gubernur, sampai tertinggi. Kalau rakyatnya datang, pengen ngomong, diapain? Disambut. Ada apa? Ajak ngomong, jangan ngumpet. Nanti orang yang ngumpet pada urusan dunia ketika rakyatnya memilihnya dia ngumpet, Allah juga akan ngumpet. Maka jangan dianggap enaknya doang jadi pemimpin. Pahitnya juga dia harus apa? Harus ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, siapa lagi yang akan tercegah dari nikmat surga? Ini insya Allah berikutnya kita baru bicara tentang macam-macam nikmat surga. Kamar-kamar surga, nanti di surga ada pasar juga Bu. Nah ini ibu, ada mall nanti di surga. Ada mall, bukan mall. Ya Bu ya, nanti di surga ada mall. Bahkan di surga juga ada pohon tuba. Kalau pengen baju tinggal minta, datang itu baju, terbang ganti baju, syajarah tuba. Ada juga nanti di surga, ibu nanti di surga bisa naik kendaraan. Di surga ada kendaraan. Ada kendaraan di surga. Dan bagaimana lagi surga? Surga nanti ibu makan apa aja dimakan, tapi nggak bikin perut mulus, nggak akan bikin mau berak, nggak akan bikin kentut. Lalu bagaimana? Kata Rasulullah, dia cuman ngibas-ngibas aja, keringetan keluar kotorannya, nggak ada berak, nggak ada berak. Pak Ustadz, nanti di surga bagaimana kalau pengen ketemu istri, pengen ketemu suami? Kan di surga juga beda Bu. Nanti istrinya siapa tahu surganya yang di atas, suaminya yang di bawah, anaknya di atas, anaknya di bawah. Gimana kalau pengen manggilnya Pak Ustadz? Ada HP enggak? Ya, kalau udah HP nanti ada Telkomsel di sono Bu. Masa di surga ada jualan paket? Insya Allah nanti berikutnya ya. Saya tutup lagi sedikit lagi. Siapa lagi yang akan terhalang dari nikmat surga? Alladzi yas'al walahu ma yughni. Orang kaya tapi tukang minta-minta. Orang punya duit tapi tukang minta. Man sa'ala walahu ma yughni ja'at mas'alatahu yaumal qiyamah khamushan kaduhan fi wajhi. Siapa orang yang minta walahu ma yughni, padahal dia cukup, padahal di rumahnya berasnya banyak, di kulkasnya, freezernya dagingnya banyak, dia ngantri. Mana beras miskin, masih aja dia minta beras miskin. Ini orang kayak begini nanti nih, siapa orang yang minta padahal dia punya sesuatu yang mencukupinya, maka datang permintaannya pada hari kiamat khudushan. Orang itu khudushan, enggak punya muka. Khamushan, mukanya tinggal tulang doang. Au kaduhan fi wajhi, atau nanti ada cacatnya di wajahnya. Yang terakhir, siapa lagi orang yang terhalang dari nikmat surga? Man kadziba fi hilmih. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bihilmin lam yarahu kulfun ay yaqida baina sya'irataini wa lam yaf'al. Wa man istama' ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihil anik yaumal qiyamah. Siapa orang yang orang yang dusta dalam fihilmih, yaitu dalam orang yang dusta di dalam kesabarannya, orang yang bohong di dalam kesabarannya, orang yang dusta di dalam kesabarannya. Nanti orang kayak begini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man istama' man tahallama bihilmin lam yarah kalfun ay yaqida baina sya'irataini.
Saya kira cukup demikian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa majma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.